Baik, sebelumnya selamat pagi, siang, atau malam. Sebelumnya dari kami akan menjelaskan mengenai tutor software Modflow yang merupakan bagian dari software hidrologi ataupun hidrogeologi gitu ya. Nah, sebelum masuk ke Modflow, penting untuk dipahami bahwa untuk ngebangun model air tanah itu dalam tutor kali ini akan dibutuhkan tiga software yang bekerja yang memiliki tugas yang berbeda-beda tiap softwarenya. Di antaranya itu ada software Visual Modflow yang utama, kemudian ada digunakan software ArcMap, dan ketiga itu adalah software Global Mapper. Untuk Modflow sendiri tentunya buat simulasi aliran air tanah yang akan kita hitung. Namun dari pemetaan untuk data spasialnya sendiri, Modflow itu nggak bisa ngelakuin analisis. Jadi dibantu sama ArcMap dan Global Mapper. Nah, kalau ArcMap ini nanti bakal kita pakai, bisa dilihat pada Excel ya. Ini adalah data-data yang akan kita butuhkan nanti. Nah, dari ArcMap sendiri itu nanti kita bisa nemuin batas-batas petanya. Itu ada Xmin, Xmax, Ymin, dan Ymax. Jadi Y minimum, Y maksimum, X minimum, X maksimum. Jadi ini kayak menyatakan seberapa luas dan di mana gitu model kita di permukaan bumi. Terus untuk global mapper sendiri, dia lebih ke arah kita kan udah nyiapin peta dua dimensinya tuh X sama Y dari ArcMap. Nah sekarang kita pengen menyiapkan dimensi vertikalnya di dimensi Z-nya, yaitu kita punya perlu data elevasi atau ketinggian. Kita punya Z minimum sama Z maksimum juga. Nah kita ambilnya dari mana? Nah, nanti data yang kita punya itu adalah data DEM. Data DEM itu kan data yang sebenarnya udah mempunyai informasi elevasi gitu ya. Jadi dari data DEM ini bisa kita ambil gitu dimensi vertikalnya. Nah, terus selain dimensi vertikal di Global Mapper kita juga punya output tambahan, yaitu kita kenal sebagai server grid. Nanti dikenalin grid model, itu kayak format yang bisa dibaca Modflow lah mengenai ketinggian ini, biar nanti software Modflow-nya tuh bisa ngikutin eh, topografi yang ada sebenarnya. Nah, sekarang bisa dilihat. Jadi, Modflow ini dia itu bekerja dalam kotak-kotak kecil gitu, yang kita sebut sebagai sel. Nanti akan dilihat di softwarenya ya. Nah, jadi Modflow ini nggak bisa ngitung air setiap titik karena terlalu rumit. Mungkin konsepnya mirip-mirip integral. Jadi, dia mungkin bisa dilihat kayak baris-baris di Excel nih, banyak kotak-kotak kecil gitu ya. Nah, Modflow itu nanti tampilan juga kayak gini. Jadi, konsepnya tuh mirip integral. Dia bakal dihitung aliran air tanah menjadi model-model per sel gitu supaya tidak berat gitu ya. Nah, bisa dilihat di situ kita punya di bagian X kita punya kolom, di Y kita punya row, di Z kita punya layer. Nah, kalau kolom ini dia ngebagi modelnya di arah horizontal, di X, kiri kanan gitu ya, left or right. Sedangkan untuk row itu dia ngebagi model di horizontal, Y itu depan belakang gitu. Sedangkan untuk layer itu dia ngebagi di vertikal Z. Nah, jadi em, itu mengenai sel dalam Modflow. Bisa dilihat di situ juga ada delta. Delta itu selisih ya antara itu harusnya X max min X min gitu ya. Hasilnya harusnya positif sebenarnya delta, cuman itu nanti dikoreksi. Nah, jadi delta ini nanti dibagi dengan kolom buat nentuin ukuran per selnya kayak gitu. Mungkin boleh Rashid kita mungkin langsung oh ya, mungkin boleh ditunjukin dulu untuk beberapa file yang dipakai di ArcMap dan Global Mapper dan di Modflow. Boleh langsung ke ArcMap Oke, aja, siap. Chat. Oke, siap. Enggak. Baik, melanjutkan. Jadi, em, beberapa file yang bakal kita gunakan ke depannya dari Modflow, ArcMap, dan Global Mapper itu ada 4. Jadi di sini kami diberikan terkait peta B1 kering dengan formatif, desain PB1, peta DEM, dan sebagainya, dan satu format DXF di sini. Jadi kalau kita checklist bakal bentuknya seperti ini, dan desain PB1 kering DXF-nya seperti ini. Nah, dan tadi sudah dijelaskan oleh Tama bahwa di ArcMap ini kita bisa menentukan nilai X min
Xmax, Ymin, dan Ymax-nya. Nah, di sini gimana caranya? Kita bisa gunakan di properti untuk peta dem keringnya. Jadi karena kita hanya mengambil wilayah yang segini aja, yang satu kotak yang ada warnanya ini, jadi kita gunakan yang peta dem PB1 kering ini untuk menentukan nilai X sama Y-nya. Di sini kita properti, kemudian kita buka source, kita gulir ke bawah, dan di extend ini kita bisa mendapatkan nilai X min, X max, Y min, dan Y max-nya. Nah, untuk top left right-nya ini nanti hampir sama kita input di X min dan X max-nya yang ada di Excel-nya ini tadi. Namun di sini kami membulatkan angkanya. Misal 9261867 ini kita bulatin di 926 2000 seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungannya. Begitupun nilai X min, X max atau Y min, Y max-nya yang lain seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai X min, X max-nya, kita juga akan mencari nilai Z min dan Z max-nya. Nah, di sini kami menggunakan global mapper untuk memudahkan mendapatkan nilai Z min dan Z max-nya. Nah, di sini saya udah output hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya kita udah dapatkan nilai Z min-nya 775 dan Z max-nya 1899. Gimana cara dapatnya? Yang pertama, kita perlu impor dulu file yang bakal digunakan itu file si DXS-nya. Contohnya, sebentar. Nah, kita open aja, nanti bakal ke import file ini ya. Si file DXS-nya bentuknya seperti ini. Bentuk seperti ini nanti. Nah, dan kalau bentuknya seperti ini, kita masih belum tahu elevasi sesungguhnya dari desainnya itu seperti apa gitu. Nah, makanya kita perlu melakukan ini. Kita perlu melakukan create elevation grid from 3D vector ini. Jadi kita nanti klik kanan pada desain PB1 keringnya ini, kemudian kita ke analis, kemudian klik grid. Nah, setelah ini dan kemudian kita klik, kita oke saja. Nah, nanti bakal melakukan grading 3D datanya. Nah, hasil dari grading 3D datanya nanti akan seperti ini. Baik, jadi hasil dari grading 3 dimensi sudah selesai, hasilnya bakal seperti ini. Nah, di sini ada beberapa warna yang dari biru sampai merah. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa elevasi minimalnya pada petanya ini tuh ada di angka 775 dan maksimalnya elevasi ketinggian yang paling tinggi itu ada di 1899. Nah, di sini kita ambil datanya dan kita masukkan di Excel-nya dan kita bulatkan untuk elevasi terendahnya itu di 700 dan elevasi tertingginya kami bulatkan di 1900 seperti itu. Dari sini kita sudah mendapatkan nilai X min, X, Y, Z max dan minnya, dan kita bisa lanjut ke software Visual Mode Flow-nya. Baik, untuk tampilan awal dari software Visual Mode Flow-nya, ini kita gunakan yang di tahun 2010, tampilannya kan seperti ini. Yang pertama kita klik File, kemudian New. Nah, di sini kita simpan foldernya di tempat yang kalian ingin. Misal saya di sini, kita tulis tutor, save. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan perubahan apapun. Semuanya sudah sesuai. Dan untuk di sini, kita sudah melakukan perubahan. Misal, di sini saya ingin untuk
kerjaannya tuh selama rentang dalam 1 tahun gitu. Misal dimulai dari tahun 2025 di bulan Januari tanggal 1 dan kemudian waktunya lamanya tuh di 365 hari. Untuk nilai KX, KV, dan KZ-nya tidak perlu ada perubahan apapun. Kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini dari hasil nilai dari angka X, Y, Z yang kita dapatkan sebelumnya kita input ke dalam Xmin Xmax yang ada di sini gitu. Misal, nah di sini kita dapat nilai Xmin-nya kan di angka 655.200, kita input, kemudian Xmax-nya kita input, Ymin input. Izin nambahin ya. Jadi Oke, lanjut. em, untuk data Xmin, Xmax, dan Yemin, Yemax ini nanti balik lagi sesuai sama data peta yang ada gitu. Nah, kalau petanya sebesar apa harus disesuaikan. Kalau misal di clip juga harus disesuaikan lagi gitu Xmin, Xmax-nya. Terus di sini bisa kita lihat ada kolom, row, sama layer gitu. Nah, kolom, row, sama layer ini nanti yang akan ngebagi sel-sel dalam mode flow-nya gitu. Dan mereka ini sifatnya saling independen. Artinya kolom, row, sama layer itu nggak harus sama. Cuman dalam konteks seperti ini, untuk mempermudah saja, kita gunain sama gitu 20, 20, 20. Nah, ini nanti gunanya buat apa? Kalau kolomnya makin banyak atau row-nya makin banyak, nanti selnya juga bakal makin banyak gitu. Pembagian makin banyak. Nah, sedangkan untuk layer, nah layer itu kan em, dia itu sifatnya vertikal. Dia akan mengikuti litologi sebenarnya. Jadi layer itu em, biasanya dibuat angkanya itu cukup kecil gitu. Mungkin 3 atau 5 zona nantinya. Tergantung litologinya. Misal kita punya bedrock di atas, terus makin ke bawah kita punya aquifer atas, aquifer tengah, aquifer bawah. Terus di bawahnya ada bedrock misalnya. Nah, itu ada 5 zona gitu. Bisa dibuat 5 layer. Cuman gak harus 5 layer. Bisa aja kita buat 20 layer. Nanti kita bagi 5 zona. Tetap bisa. Nah, untuk di kasus tutor kali ini kita akan gunain 20 layer. Nanti akan kita bagi dengan 3 zona. Gitu sih. Lanjut, Cit. Oke, makasih tambahannya. Baik, setelah semua itu kita langsung ke finish saja. Baik, setelah masuk ke tampilan halaman visual mode flow-nya, kemudian kita lanjut ke import elevasinya. Nah, untuk tampilan import elevasinya akan seperti ini. Kemudian kita klik option import data, selanjutnya klik data source. Nah, data source ini kita memerlukan format grid server grid file ini GRD. Nah, gimana cara kita bisa mendapatkan format GRD ini? Kita bisa dapat dari global mapper-nya seperti ini. Nah, dari file yang setelah kita tadi lakukan grading 3 dimensi, yang hasilnya ini, kita ubah, kita ekspor dia menjadi format server grid ASCII formatnya seperti ini. Nanti kita klik, pilih yang server grid ASCII format. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita klik OK nanti bakal didapat format grid seperti ini nantinya di dalam visual mode flow-nya seperti ini. Ini bakal dapat file seperti ini. Jangan lupa sekali lagi kita file of type-nya diubah ke GRD. Kita klik, kemudian pilih yang GRD, kemudian kita klik open. Dan kita tunggu sampai renderingnya selesai.
Nah, setelah renderingnya selesai, akan muncul tampilan koordinat system and unit. Di sini kita hanya perlu klik work, meter, kemudian klik OK aja. Setelah itu kita klik apply, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik OK. Baik, untuk tahapan selanjutnya setelah dari grid, kita lanjut ke tahapan conductivity. Di conductivity ini kita langsung fokus saja di kolom, klik kolom, di row, kita klik yang row pertama. Nah, di sini terlihat ada beberapa grid. Ini kita cek di sini. Nah, ini kolom 1, 2 sampai 20. Kemudian di sini ada beberapa baris yang bakal kita nanti bagi jadi tiga zona. Untuk pembagiannya, kita klik assign, klik window, kita ambil kurang lebihnya sampai seperti bagiannya seperti ini, dan kemudian kita klik new, dan kita kasih angka 1E min 8, 1E min 8, 9. Dan kita klik OK, dan jangan lupa kemudian kita copy row, klik zona 2, select all. Jadi nanti untuk semua row 1 sampai 20 akan menghasilkan objek yang sama. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Jadi mereka akan bagian atasnya akan sama. Terus selanjutnya bagian lapisan paling atas dan bawah sama. Kita misal ambil 3. Kita tinggal langsung off saja, dan jangan lupa kita klik copy zona 2 dan select all. Oke. Hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya untuk zona yang kedua sama, kita drag aja dari kolom 1 sampai 20, kita blok, kita kemudian klik new sampai warna hijau, dan kita isi angka 1E-4, 1E-4 yang kedua, dan 1E-5 yang ketiga untuk KZ-nya. Nah, misal terjadi kasus yang bagian kolom 1 ini warna putih, sebenarnya kita bisa tinggal klik single, klik aja di sini, diklik 1, 2, 3, 4, kemudian tinggal klik OK, nanti otomatis bakal seperti ini. Dan jangan lupa kita copy untuk keseluruhan row-nya, klik row, zona 3, dan select all, dan tinggal OK. Nanti hasil untuk keseluruhan dari layer 1 sampai 20 akan tampilan seperti ini. Untuk grid cukup, kita lanjut next ke tahap selanjutnya. Setelah kita tadi di tahap connectivity, kita lanjut ke reverse. Nah, di sini kita tinggal klik, sebenarnya tinggal reverse. Nah, selanjutnya kita ke F4 atau map, kita klik. Nah, karena kami memiliki file DXF, kita perlu import file DXF ini ke dalam untuk kita menentukan rivernya seperti apa. Kita klik open, kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kami akan menunjukkan contoh saja untuk aliran sungainya. Nah, di sini kita tinggal sebagai tambahan ya, itu dari map bisa diklik overlay di bawah. Oh ya, lanjut. Jadi bisa diklik overlay di bawah. Nah, itu nanti kalau misal peta DXF-nya itu punya informasi-informasi, terutama mengenai river ya. Jika petanya itu sudah punya informasi mengenai river, itu bisa dilihat ada checklist-checklist. Nanti bisa rivernya aja yang di checklist. Tapi kalau kalau yang peta yang kami punya sekarang, ini kebetulan tidak ada informasi mengenai river ya. Jadi mungkin akan ditujukan aja cara membuat garis sungainya langsung sebagai contoh aja. Tapi jika ada informasinya dari overlay bisa diikutin garis sungai tersebut. Oh, oke. Dari sesuai yang telah dijelaskan, karena kita belum bisa menentukan arah sungai seperti apa, kita misalkan saja ini kita ambil line, kita ambil tarik garis-garis seperti ini.
Kita ikutin saja. Ini contoh ya. Kita pasti setelah misal cukup sampai sini, kita klik kanan share dan bakal keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini oke. Baik, setelah kita melakukan klik kanan tadi, bakal muncul tampilan seperti ini, Refer Assign Line. Nah, di sini seharusnya ini kosong, namun sudah saya isi. Untuk stop time, kita samakan dengan pertama kali kita mengisi data bahwa ini bakal berjalan selama 1 tahun, kita isi 365, kemudian reverse stage-nya kita isi $ bot plus $DZ plus 0,5, untuk river bed-nya bottom-nya sama, $bot plus $DZ. Untuk river thickness-nya itu ada 0,1 dan river bed KZ-nya, elevasinya itu di 0,00001 dan untuk width sungainya di 5. Kemudian kita klik OK. Setelah kita menginput data di river yang sebelumnya, nanti bakal hasilnya seperti ini. Kemudian jangan lupa di-save. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu storage. Nah, sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan Noteflow ini dengan river dan connectivity. Namun kita perlu lanjut ke tahapan storage dulu. Namun di storage ini kita cuma simpel aja. Kita cuma perlu ke copy, kemudian ke zone, klik all semuanya. Ininya jangan lupa di connectivity ke storage dan kemudian kita klik off. Sini kita klik no aja. Cuek lah. Terus gua coba ini kan udah selesai, terus ke initial. Untuk yang selanjutnya kita lanjut ke initial heads. Initial heads kita klik ini, kemudian dari storage kita lanjut ke initial heads yang ada di bawahnya. Kita klik initial heads, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita assign window, kita block seluruhnya dari kolom 1 sampai paling bawah seperti ini. Kemudian kita klik new. Value-nya kita isi kurang dari 10 meter dari elevasi tertinggi kita, karena tadi elevasi tertinggi kita 1900, berarti kita tinggal 1890. Kita klik OK, kita tunggu. Akan jadi yang seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Melakukan di initial head sudah selesai, cukup sampai sini saja. Kemudian kita lanjut ke run. Kita klik main menu F10, kita save, jangan lupa di save. Selanjutnya untuk tampilan runnya kan seperti ini. Kita klik mode flow 2000, kiri atas, kemudian initial head. Nah, di sini kita klik view specified head, klik OK. Kemudian lanjut ke solver. Nah, di solver ini dari PCG kita ubah max outer interaction-nya 1000, max inner-nya 100. Di sini 1, kita ganti 1, kita klik OK. Selanjutnya di bagian WAS, kita ganti 50 jadi 1000, max inner-nya 100. Nah, ini biarkan saja tetap, kita klik OK. Untuk output kontrolnya, kita klik head sama down-nya. Biarkan after-nya tidak perlu di checklist. Selanjutnya di precision ini single. Dan selanjutnya kita klik run. Kita klik run di sini, kita translate and run. Kita tunggu. Nah, tampilannya kan seperti ini. Dari sini sudah finish successfully. Kita close saja. Selanjutnya kita ke output. Kita salah klik output,
akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tampilannya untuk ini cukup berbeda dari yang sebelumnya. Jadi sini kita fokus di head sama WT elevation-nya. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun, kita tinggal perlu mengekspor aja. Klik file, kita ekspor, kemudian klik data, kita tulis saja di sini head, formatnya super grid file, masih JRD, kita save. Kemudian layarnya biar layar yang satu aja, jadi mencakup keseluruhannya. Kita klik layer satu aja, tidak perlu diubah, klik OK. Kemudian selanjutnya di WT elevation, tampilannya seperti ini, sama kita ekspor data, jangan lupa diubah ke GRD, kita tulis WT elevation. Oke, klik save, layarnya biarkan layar 1, kita klik OK. Selanjutnya kita pindah ke Global Mapper, kita import file yang sudah kita ekspor di Visual Mode Pro sebelumnya. Kita masukkan file dari WT elevation sama head-nya. Klik OK aja. Klik OK aja. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini untuk tampilan head-nya dan di sini untuk tampilan WT elevation-nya. Dan kita akan compare dengan desain PB kering format DXF-nya seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita melihat konturnya, kita bisa ke di bagian ini, create contour, kita klik. Misal kita bakal memperjelas konturnya dari head-nya, kita klik OK, kemudian pilih kontur intervalnya misal 1, kita klik OK, kita tunggu. Nah, di sini bisa terlihat lebih jelas untuk bagian dari head-nya. Seperti ini. Begitu pula untuk WT elevation-nya bersama jika ingin melihat lebih jelas. Kita ke kontur tadi, kita klik WT elevation, klik OK, klik 1, kemudian seperti ini. Oke, sekian dari Tama.